Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama saya Dani Indrawan Pratama di channelnya Jaripedia, tempatnya trader Indonesia bersatu. Nah, pada kesempatan kali ini saya pengen menjawab pertanyaan dari teman-teman nih. Apa sih yang dimaksud dengan white space? Bagaimana cara saya mengidentifikasi white space? Dan bagaimana atau apa yang saya lakukan saat saya ketemu dengan white space? Kita akan langsung meluncur ke dalam chartnya. Let's go! Oke teman-teman, apakah itu white space? White space itu adalah area yang atau harga yang nggak gerak kemana-mana nih. Misalkan kayak gini, naik turun nggak jelas, ada di dalam range. Kemudian kalau trending kita bisa lihat, kalau tren turun ya kayak gini bentuknya, kalau tren naik ya seperti ini. Nah misalkan ini ada contoh nih, trennya turun tiba-tiba sideways atau white space ya, hampir sama sih white space sama sideways ya teman-teman. Kayak gini, geser ke kanan, nggak kemana-mana arahnya, ya berarti ini namanya white space. Nah kenapa saya selalu menghindari white space teman-teman? Karena memang lower probability. Semua area yang ada di sini, kalaupun ada drop base drop di sini, ada rally base rally di sini, ada rally base drop di sini, semuanya lower probability. Karena apa? Karena nggak ada significant imbalance di sini teman-teman. Fakta bahwa harga nggak kemana-mana berarti nggak ada significant imbalance. Nggak ada aktivitas institusi masuk di sana. Institusi nggak ada aktivitas beli di sana. Beda cerita sama tiba-tiba harga naik melonjak gitu aja. Berarti ada aktivitas di area sini ya. Kemungkinan besar ada aktivitas di area sini. Misalkan ada rally, base rally ya. Kemungkinan besar institusi masuk. Oke. Contoh aja langsung ke dalam contoh yang nyata. Ini time frame ngawur saya teman-teman. Euro CAD 910 menit. Nggak normal sih sebenarnya. Teman-teman bisa lihat nih. Oke. Kita punya struktur yang cukup bagus misalkan di mana ya. Drop ini bagus. Drop ini bagus. Dihancurin gitu aja. Direspect tapi hanya sedikit, nggak bisa jauh. Teman-teman punya lihat nih. Ada drop rally base drop nih. Dihancur gitu aja, dilewatin gitu aja, kayak nggak ada area. Teman-teman lihat nih areanya. Oke. Teman-teman bisa lihat nih. Kemudian kita punya misalkan ini direspon ya. Meskipun ya memang pas arahnya benar aja sih ini. Rally base rally, kemudian profit. Kita cari contoh yang lain, white space yang lain nih, sudah saya tandain beberapa. Kita bisa lihat nih teman-teman. Ada area misalkan drop base drop, level on level. Ini ada 3 level, drop base drop, dan drop base drop. Dihancurin gitu aja nih teman-teman. Dihancurin gitu aja. Kita punya area ini cukup cantik, drop base rally base drop. Drop base rally maksud saya itu. Dihancurin gitu aja nih. Dihancurin, dilewatin gitu aja kayak nggak ada area. Ini contoh yang sama, misalkan contoh yang lain maksud saya. Ya ini direspect, kebetulan direspect memang, yes, memang ada yang direspect, memang ada yang enggak. Ini drop ini dihancurin gitu aja naik. Ya direspon dikit banget. Move-nya nggak bisa kenceng, location-nya jelek, oke? Kita seorang trader harus punya scoring di beberapa tempat. Misalkan yang pertama, trader kan butuh nih cara strukturnya, maksudnya trader supply and demand ya. Strukturnya gimana? Kemudian location-nya di mana? Kemudian yang terakhir adalah pertanyaan terakhir adalah profit zone-nya gimana? Dapat nggak gitu. Tapi sesimpel ini aja 3 pertanyaan ini. Kalau teman-teman punya strukturnya oke, location-nya kurang oke, masih oke. Misalkan nih kita punya skor, misalkan strukturnya bagus, oke. Kita punya poin 1 di struktur. Location-nya kurang oke. Tetapi profit zone-nya dapat nih. Sikat aja nggak apa-apa kalau teman-teman punya nilai yang cukup. Misalkan nih teman-teman punya location-nya bagus tetapi secara strukturnya jelek, tetapi profit zone-nya dapat. Ya saran saya ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Tetapi teman-teman harus mempertimbangkan ketiga aspek inilah sebelum memulai atau memutuskan mau jual atau beli di mana. Sesimpel itu teman-teman. Oke, kita contoh yang lain, ambil contoh yang lain. Ke time frame 1100 misalkan ya. Random aja teman-teman. Yes. Kita punya white space nih misalkan di mana ya. Kita bisa lihat white space yang parah itu. Nah tipsnya teman-teman kalau lihat EMA yang lagi nggak EMA-nya kan kita punya 4 EMA nih. EMA-nya lagi nggak jelas nih. EMA-nya arahnya horizontal. Ini kan EMA-nya arahnya ke sini kan. Itu artinya kita lagi di dalam white space. Artinya semua yang ada di sana lower probability. Mempermudah aja sih pakai EMA ya. Tips dari saya seperti itu. Oke, teman-teman bisa lihat. Ya memang sih agak subjektif ya untuk menentukan area white space. Tapi saran saya silakan pakai EMA supaya lebih supaya lebih mekanikal ya. Kita punya rally base rally ini, rally base rally dihancurin ini. Rally base rally-nya dihancurin.
Kemudian ini rally base rally-nya ya di respect dikit, nggak bisa jauh. Ini teman-teman drop base drop kebetulan di respect. Ya ini profit cukup bagus yang ini. Tetapi teman-teman bisa lihat banyakan mana daripada yang di respect, banyakan yang di reject teman-teman. Banyakan maksud saya banyakan yang apa istilahnya ya? Banyakan yang nggak direspon oleh harga. Nih contoh misalkan kita punya area nih. EMA-nya bulat kan? Kita bisa lihat nih, EMA-nya bulat, EMA-nya nggak beraturan, nggak mekrok kayak gini. Ini kan mekrok nih, kayak sisir ke bawah. Ini sisir ke bawah. Ini kan EMA-nya bulat. Kita bisa lihat nih, rally base rally dihancurin gitu aja. Ini rally base rally. Kemudian ada drop base drop, direspon dikit dihancurin gitu aja. Nggak sampai 1:1. Ini sampai ya harusnya ya. Ya sampai 1:1, nggak bisa jauh move-nya, gampangnya gitu. Ini teman-teman bisa lihat nih dengan jelas mana lagi. Ini kebetulan work juga. Bisa aja work teman-teman, bisa saja work. Tetapi saya lebih memilih untuk tidak entry. Saya lebih mencari aman teman-teman. Kalau teman-teman, kalaupun saya mau entry, teman-teman saya akan entry setengah risk dari biasanya. Kalau biasanya saya entry misalkan 1%, saya akan entry setengahnya. Tetapi saya hampir nggak pernah sih entry di white space sejak saya melakukan ini ya pengetesan ya teman-teman. Oke, mana lagi? Contoh aja yang lain sudah 5 menit ya. Saya kasih contoh yang lain. Di time frame 575 misalkan. Dimanapun bisa, di M1 deh. M1. Kita bisa memilih, melihat M1. Yes, M1 kayak ini bentukannya. Ini kan geser gak kemana-mana, EMA-nya gak kemana-mana nih teman-teman lihat. EMA-nya gak kemana-mana berarti ini white space. Zoom out aja, jangan terlalu dekat. Kalau terlalu dekat ya nggak kelihatan. Kalau teman-teman lihat dari jarak jauh, ini white space parah nih. Contoh misalkan, ini white space parah. Oke, ini juga white space, ini juga white space. Ya ini dulu deh yang kita bahas ya. Ini white space, kita zoom in lagi deh. Rally base rally ini ditembus gitu aja. Ini sama harga drop. Ini drop base drop, ditembus gitu aja. Direspon dikit, kemudian hancur. Drop base drop ini direspon dikit kemudian hancur, nggak bisa jauh move-nya teman-teman. Guru saya bilang kalau strukturnya oke, location-nya nggak oke, biasanya move-nya nggak bisa jauh. Ya memang terbukti sih setelah saya melakukan pengetesan ya terbukti kalau memang move-nya nggak bisa jauh. Kita bisa lihat nih, ini white space yang cukup parah nih teman-teman. Ya kebanyakan gagalnya ya daripada benarnya. Ini drop base drop hancur, ditembus ya. Ini belum sempat SL atau sudah SL harusnya, saya nggak tahu kalau di M1 gimana. Teman-teman bisa lihat, misalkan kita cari EMA yang bulat lagi. Contoh ini misalkan. Ini kan EMA-nya bulat. Kita bisa anggap ini sebagai white space. Teman-teman bisa lihat nih. Ini white space. Oke, semoga teman-teman nangkep ya, teman-teman. Oke. Kita punya area misalkan ini, mana ya? Ini drop ini dihancurin. Kemudian yang direspon ujung-ujungnya teman-teman. Kalau ya ada strateginya sih sebenarnya untuk memanfaatkan white space. Sekali lagi ada strateginya untuk memanfaatkan white space. Tetapi saya nggak akan share di sini. Nanti akan saya share di lain waktu mungkin kalau ada waktu ya teman-teman. Tetapi kalau saya ketemu white space, simply saya hindari area ini. Saya mau mencari area yang lain di luar white space. Oke. Oke, semoga membantu teman-teman, semoga membantu dan menjawab pertanyaan teman-teman. Oke, saya Dani Indrawan Pratama, undur diri terlebih dahulu. Semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya supaya semua orang yang nonton ini mendapatkan manfaatnya, mendapatkan insight-insight yang baru. Kalau ke teman-teman ketemu sama mendapatkan materi yang baru, silakan tag saya di Instagram @dnyindrawan. Oke, see you di video-video selanjutnya. Ciao.